Baik, sekitar 1 jam. Baik, sekitar 1 jam hingga 45 menit ke depan, kami akan menemani kawan Prima, menemani jam makan siang. Mungkin ada yang beraktivitas siang ini tentunya dengan membawakan tema-tema seputar kepabeanan dan cukai dan layanan di Bea Cukai Tanjung Priok. Untuk tema yang akan kita bawakan pada hari ini adalah tentang pendaftaran akses SLIM. Setelah kita kemarin berbicara tentang layanan PTSP di Bea Cukai Tanjung Priok, nah hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih. Setelah dari PTSP kemudian ada aplikasi SLIM yang digunakan untuk melayani pengguna jasa di Bea Cukai Tanjung Priok. Nah, sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini yaitu dengan Mas Agung Budi Saputro. Selamat siang Mas Agung. Selamat siang Mas. Ya, bagaimana kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kawan Prima yang ada di rumah atau dimanapun berada juga sehat ya Mas ya. Siap. Ya, oh ya, kita juga ada beberapa souvenir kepada kawan Prima yang nanti dalam pelaksanaan live IG ini cukup aktif ataupun tanya yang menarik, akan kita bagikan souvenir-souvenir yang sudah kita siapkan. Baik, mungkin bisa perkenalan dulu Mas Agung. Ada mungkin dari masyarakat belum tahu nih Mas Agung nih. Ya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Budi Saputro. Di sini saya berlaku sebagai pegawai dari kantor pelayanan utama tipe A Tanjung Priok, KPUBC tipe Tanjung Priok, dan sekarang saat ini ditugaskan di bagian umum pada sebagian dukungan teknis. Oh, di bagian dukungan teknis. Sudah berapa tahun bekerja di Duktek, Mas? Siap, udah sekitar 2 tahunan ya. Sejak awal penempatan sudah di sini, Mas. Oh, siap. Iya nih. Sekarang kita mulai masuk ke tema kita nih. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu tentang aplikasi SLIM. Sebetulnya aplikasi SLIM itu apa? Mungkin ada yang di luar pengguna jasa ya yang menyaksikan live IG ini pengen tahu. Serta perkembangannya nanti gimana sih Mas? Sampai sekarang. Jadi gini Mas, kantor kita itu kan merupakan salah satu kantor yang paling sibuk di Indonesia ya. Sudah menangani sekitar kurang lebih 70% impor. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan yang sebanyak itu, suatu ketika tuh Bapak Kepala Kantor mengarahkan kepada suatu unit yang kemudian dibentuk sebagai tim IT untuk membuat sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut kemudian dikemas demikian rupa menjadi sistem pelayanan informasi mandiri atau disingkat SLIM. Nah, SLIM itu tuh awalnya cuma terdiri dari beberapa layanan yang sekarang udah berkembang menjadi cukup banyak, dan alhamdulillah sekarang udah mengakomodasi semuanya kurang lebih dan udah diaplikasikan di sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang sekarang udah berdiri di gedung kantor paling utama itu. Kurang lebih seperti itu nih. Nah, sampai sekarang masih terus ke tahap perkembangan. Nah, untuk lebih ibaratnya lebih mengamankan keamanan data dan juga untuk kemudahan akses, itu akhirnya kemarin mulai dirancang yang namanya sistem pendaftaran pengguna jasa. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi begitu. Jadi untuk melayani 70% tadi, mayoritas perdagangan itu di Tanjung Priok. Sebagai terobosan untuk mempersingkat itu ada aplikasi SLIM, kemudian aplikasinya berkembang dan sampai di tahap ini adalah salah satu update-nya kita harus melakukan registrasi. Mungkin bisa dijelaskan ini registrasi pendaftaran SLIM ini, kenapa sih perlu dilakukan registrasi? Oh, siap Mas. Jadi yang pertama tuh kita lihat dari sisi jumlah pengguna jasanya dulu Mas. Jadi berdasarkan data yang dimiliki oleh kantor selama tahun 2021 itu ada kurang lebih sekitar 22.186 pengguna jasa yang bertransaksi melalui aplikasi internal di Tanjung Priok SLIM 3.0. Nah, dengan jumlah pengguna jasa yang sebanyak itu, kalau misalnya kita masih memakai sistem yang dulu nih, masih dalam sistem loket yang dibagi dari beberapa lantai, itu otomatis kantor bakal crowded kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya SLIM-nya itu masih belum ada aplik pendaftarannya, itu untuk karena mungkin ya yang bertindak atas nama perusahaan itu tiap hari mungkin beda orang gitu, itu tuh ada kemungkinan terjadinya ketidakseragaman data. Misalnya dalam pengisian data ada yang kurang titik dan semacamnya, itu juga ketika rekonsiliasi dan monitoring evaluasi kan bakal ngaruh tuh. Nah, makanya kita membentuk yang namanya aplikasi pendaftaran. Di samping itu juga untuk menghindari case-case misalnya
seandainya nih ada case di mana seseorang yang mungkin tidak bertanggung jawab atau punya hal yang sentimen dengan suatu perusahaan, dia mengatasnamakan perusahaan itu untuk melakukan transaksi di KPU BCTP Tanjung Priok melalui SLIM, karena saat ini kan belum ada pendaftarannya tuh, jadi tidak login dan semacamnya. Nah, di samping itu ada surat edaran dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai SE nomor 18 tahun 2021, di mana di sana tuh diimbau agar data pengguna jasa kepabeanan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kelengkapan dan juga kesesuaian data. Jadi juga untuk mengamankan dari sisi pengguna jasanya supaya ketika datanya lengkap, semua kegiatan transaksi kepabeanannya itu lancar. Kemudian yang terakhir itu ada arahan dari Bapak Kepala Kantor, Bapak Dwi Teguh Wibowo. Jadi untuk keperluan kemudahan akses dari pengguna jasanya, sekaligus untuk monitoring. Nah, monitoring di sini tuh dari sisi pengguna jasanya sekaligus dari sisi bea cukainya. Dari sisi pengguna jasanya nanti diharapkan dengan adanya sistem aplikasi ini tuh bisa memonitoring terkait semua transaksi yang sudah dia lakukan melalui SLIM ini gitu loh. Jadi dia tuh bisa mengira-ngira terkait beban biaya dan semacamnya, atau sampai sejauh mana layanannya tuh ditindaklanjuti oleh pegawai bea dan cukai dan semacamnya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oh, sangat bagus ya Mas ya. Jadi kalau kita gambarkan ya aplikasi yang sebelumnya itu semua bisa mengaksesnya secara terbuka tanpa login, bahkan dengan berbagai nama itu tetap masuk saja ya. Itu yang menyulitkan kita untuk melakukan rekonsiliasi tadi ya, seperti yang disampaikan. Siap. Iya, Mas. Kemudian nih Mas, nanti kita sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari pengguna jasa ya yang lewat live chat ini. Aman-aman. Siap. Nah nih Mas, mungkin sebelum itu kita bisa dilanjut mengetahui tentang tujuannya pendaftaran akses SLIM ini tadi sudah ya? Tadi berlatar belakang. Oh, tadi berlatar belakang. Tujuan ini berbeda lagi nih. Tujuannya. Siap. Jadi kemarin tuh pas waktu mulai developing itu tuh, nah itu tuh diharapkan tuh ketika dirancang sistem aplikasi pendaftaran akun SLIM 3.0 tuh gini. Jadi yang pertama, pengguna jasa jadi lebih mudah dan merasa aman dalam melakukan transaksi atau pengajuan layanan, karena adanya fitur-fitur seperti misalnya nih ada autofill data-data yang sifatnya konstan seperti nama, NPWP dan semacamnya, itu sifatnya udah seragam ntar. Jadi pengguna jasa tidak perlu repot-repot buat mengisinya sehingga mempercepat proses layanan. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya one time password atau kode OTP. Jadi itu nanti bakal dikirimkan kepada pengguna jasa sehingga semua jenis layanan yang diajukan oleh pengguna jasa melalui SLIM itu benar-benar terverifikasi bahwa itu memang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan gitu. Jadi bukan diajukan oleh orang yang bahkan kita tidak ketahui, tidak dikenal atau semacamnya. Karena itu dulu tuh pernah jadi case gitu. Jadi si perusahaan itu tuh merasa tidak mengajukan layanan, tapi layanannya itu ada gitu loh. Itu antara PPJK sama si pengguna jasanya tuh kayak mungkin ada miskom atau hal lainnya yang kita tidak ketahui gitu. Nah, diharapkan dengan adanya sistem pendaftaran ini tuh hal-hal kayak gitu bisa dicegah. Kemudian one time password ya Mas ya. Iya, ada one time itu password. Nanti bisa modelnya pakai itu ya, apa SMS gitu ya, OTP gitu ya. Bisa lewat SMS atau email nanti, atau mungkin lewat WA kayaknya. Lewat WA. Itu masuknya ke akun siapa? Nanti bakal dijelaskan lebih lanjut bahwa di aplikasi pendaftaran itu ada yang namanya akun induk atau parent. Itu akun yang bakal dipakai oleh suatu pihak, itu cuma satu di perusahaan. Itu tuh pihak yang bertanggung jawab atas nama perusahaan. Jadi dia tuh kayak bertindak sebagai pimpinan gitu. Pimpinan dari tim yang di SLIM. Dan juga ada akun anak. Nah, kalau untuk akun anak itu akunnya didaftarkan oleh akun induk untuk bertransaksi atas nama perusahaan juga. Tapi dia tidak mengurusi semacam data-data perusahaan gitu, Mas. Kurang lebih begitu. Ya. Akun anak ya, akun induk dan akun anak. Bisa dilanjutkan tadi. Itu tujuannya apakah itu saja atau ada yang lain? Ada juga. Jadi nanti dengan adanya aplikasi ini tuh sama seperti yang tadi disampaikan pas di latar belakang, itu tuh bakal mempermudah untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini sama seperti yang tadi dijelaskan, itu bisa dari sisi kita selaku pejabat bea dan cukainya, sekaligus dari sisi pengguna jasanya. Karena nanti ketika pengguna jasa itu login, untuk akun induk itu bisa melakukan monitoring historis tiket. Jadi misalnya ketika dia login, dia ingin mengetahui nih
historis layanan apa saja yang udah si perusahaan itu dilakukan ajukan lewat aplikasi, itu bakal ketahuan semua tuh prosesnya sejauh mana, timestamp-nya kapan, siapa yang menyerahkan dokumen dan semacamnya, itu semua ketahuan. Jadi dari sisi pengguna jasanya pun bisalah melakukan evaluasi lah terkait layanan kepabeanannya gitu, kurang lebih seperti itu Mas. Luar biasa sekali, ada histori ya, histori aktivitas per masing-masing akun perusahaan, apakah dia melakukan aktivitas atas nama dia sendiri atau orang lain, itu pasti tercatat ya Mas ya. Iya Mas. Ya, kemudian nih tadi kan sudah bahas tentang masalah akun induk, akun anak. Itu nanti siapa saja yang mendaftar ya? Mungkin dari kawan Prima ini banyak bertanya-tanya, siapa yang sih yang daftar di pendaftaran akses slim ini gitu. Oh siap Mas. Jadi itu kemarin pas perancangan, yang bisa mendaftar itu nanti semua pihak, dalam arti bisa berarti dari sisi badan usaha atau perusahaan, itu bisa importir, eksportir, atau PPJK. Pokoknya pihak-pihak yang bertransaksi melalui slim gitulah. Bisa juga ini dalam bentuk perseorangan atau orang pribadi. Nah, case-case-nya misalnya contohnya pas orang perusahaan atau orang pribadi ini, contohnya tuh pas ini mengurus soal barang pindahan dari luar negeri, PIBK dan semacamnya, kan itu tanpa lewat perusahaannya. Ada yang secara orang pribadi, itu bisa. Kalau perusahaan ada importir, eksportir, PPJK dan semacamnya lah, kurang lebih seperti itu Mas. Nah, terus izin menjelaskan buat tadi ya, penjelasan akun induk dan akun anak itu tadi ya. Nah, jadi nanti tuh khusus untuk yang sifatnya tuh perusahaan atau badan usaha, itu ada yang namanya pembagian akun induk dan akun anak. Nah, akun induk itu jumlahnya cuma satu. Itu tuh cuma seseorang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk bertanggung jawab atas nama perusahaan selama dia akses melalui slim. Bisa pimpinan perusahaan, manajer, atau orang yang ditunjuk oleh pimpinan secara langsung. Gitu loh. Nah, sementara atau kalau akun anak itu bisa karyawan dari perusahaan yang bersangkutan yang didaftarkan oleh akun induk. Jadi dia si akun anak ini juga bisa bertransaksi melalui slim, tapi dia tidak bisa mengubah data-data dari perusahaannya. Gitu. Yang bertanggung jawab atas data perusahaannya itu cuma akun induknya. Kurang lebih seperti itu Mas. Dan untuk OTP-nya nanti juga cuma dikirimkan ke akun induk gitu. Jadi apabila akun anak mengajukan layanan nih, itu nanti akan ada kode OTP ke akun induk. Nah, jika si akun induk itu memang mengetahui kalau itu memang layanan yang diajukan oleh perusahaannya, dia akan meng-ACC. Jadi layanan itu memang terverifikasi dari perusahaan yang bersangkutan. Sementara kalau misalnya layanannya itu bukan dari perusahaan yang bersangkutan, itu bisa ibaratnya itu ditolak gitu loh. Sehingga itu ternyata bukan layanan dari perusahaan yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu Mas. Oh iya, itu tadi yang masalah ditolaknya dari mana tuh? Oh, dari akun induknya? Dari akun induknya. Nanti ada email atau dari WA gitu, kurang lebih seperti itu. Nanti langsung nge-link ke aplikasinya. Oh, langsung nge-link ya? Iya. Jadi tadi kalau akun induk ini nanti yang pegang apakah PIC dari perusahaan yang mengurus ekspor impor atau dari pimpinan? Bisa dari yang mengurus ekspor impor, bisa dari pimpinan. Jadi itu intinya nanti ada mekanisme ini Mas. Ketika daftar itu nanti dari pengguna jasa diminta untuk mengupload yang namanya surat tugas. Jadi surat tugas itu tuh semacam dokumen legal dari perusahaan bahwa si perusahaan ini menunjuk seseorang tertentu atas nama ini untuk bertindak atas nama perusahaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi menggunakan surat tugas apabila dia bukan dari pimpinan perusahaan ya? Iya, mekanismenya seperti surat kuasa lah. Seperti surat kuasa. Mungkin surat kuasa juga boleh mungkin. Ya, cukup satu kali tadi. Cukup satu kali. Ya, cukup satu kali upload. Kecuali kalau misalnya ada pergantian orang gitu, itu baru di-upload ulang. Oh, kalau ganti pimpinan mungkin pimpinan juga ganti. Iya, PIC juga ganti nanti surat kuasanya. Oke. Ini sudah cukup cukup dalam ya kita mengetahui latar belakang, tujuan, kemudian siapa saja yang daftar. Mungkin kita masuk ke mekanisme bagaimana melakukan pendaftaran akses slim ini. Siap. Bisa dijelaskan bagaimana sih mekanismenya? Apa langsung lewat aplikasi apa gimana nih? Ya siap Mas. Jadi untuk pendaftarannya, pendaftaran ini itu kita masih sama menggunakan aplikasi slim. Cuma emang nanti ketika kita membuka aplikasi slim memang belum langsung ke redirect ke halaman pendaftarannya. Jadi nanti ada linknya itu ada bcprio.net/slim3.0/portal. Nah, di situ nanti akan ada form, ada 4 form kurang lebih. Form yang pertama itu untuk login, yang kedua itu untuk pendaftaran, yang ketiga itu untuk aktivasi akun,
Kemudian yang keempat tuh apabila kita lupa password gitu, si pengguna jasa lupa password itu bisa mengajukan pergantian password baru melalui link itu gitu. Jadi nanti bakal dikirimkan link ke email supaya si pengguna jasa bisa melakukan aktivasi atau ganti password. Nah, di halaman registrasinya itu kita ada disediakan beberapa kolom ya, kolom untuk diisi. Itu yang pertama ada tipenya. Jadi si pengguna jasa itu memilih dulu terlebih dahulu tipenya, apakah dia tuh sebagai perusahaan atau badan usaha atau perseorangan orang pribadi. Nah, kalau misalnya sudah dipilih, dalam hal si pengguna jasa merupakan badan usaha atau perusahaan, itu dia diwajibkan untuk menginput yang pertama itu identitas perusahaan. Identitas perusahaan itu ada nama perusahaan, NPWP perusahaan, alamat lengkap perusahaan, kemudian link Google Maps lengkap, status kepemilikan kantor. Jadi di sini status kepemilikan kantor dibagi jadi dua. Yang pertama itu sewa, yang kedua kepemilik sendiri. Kurang lebih itu tanahnya lah ya kurang lebih. Sehingga kalau misalnya standarnya sewa dan ada kemungkinan terjadinya kepindahan kantor, itu bisa termonitoring gitu. Kemudian jenis kegiatan kepabeanannya, apakah impor, ekspor, PPJK, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang link kolom yang kedua itu apakah perusahaan juga bertindak sebagai PPJK, iya atau tidak gitu. Karena ada perbedaan dalam otoritasnya. Kemudian yang bagian kedua itu ada identitas pimpinan perusahaan, ada nama pimpinan perusahaan, nomor NIK atau pasportnya, email untuk keperluan misalnya dari kita hendak mengemail dan semacamnya, misalnya verifikasi online dengan pimpinan itu juga bisa diperlukan, dan juga nomor kontak aktif pimpinan. Kemudian yang grup keempat itu ada identitas dari pendaftar, itu ada nama lengkap pendaftar, NIK atau pasportnya, email aktif, dan juga nomor kontak. Nah, identitas pendaftar inilah yang nantinya akan bertindak sebagai akun induk perusahaan gitu loh. Jadi akun induk itu orang yang mendaftarkan akun perusahaan. Kemudian yang terakhir tinggal mengisi password dan juga konfirmasi passwordnya. Kurang lebih seperti itu Mas. Nah nanti ketika sudah disubmit data-datanya dan sudah dianggap benar, itu nanti akan ada push email ke email pendaftar. Nah setelah email itu diterima oleh pendaftar, akan ada link aktivasi di situ dan juga username. Jadi di sini kita tidak diminta untuk menginput username karena username-nya itu otomatis digenerate dari data-data yang sudah diinput oleh si pengguna jasa melalui formulir registrasi gitu ya. Nah, nanti di situ ada username, kemudian passwordnya sama seperti yang tadi diinput, dan kemudian ketika diklik aktivasi akun, itu otomatis nanti akan ke halaman pendaftaran dan akan ada notifikasi bahwa akunnya telah aktif sehingga si pengguna jasa bisa login. Nah, nanti ketika sudah login, akan ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melengkapi pendaftaran. Jadi nanti itu dari sisi akunnya itu akan dibagi jadi dua. Khususnya untuk akun yang sifatnya perusahaan ya, itu ada akun yang sudah terverifikasi, verified, ada yang juga yang belum terverifikasi. Nah, kalau si perusahaan itu baru mendaftar, itu akun perusahaannya akan masih belum terverifikasi. Nah, nanti akan dilakukan verifikasi data oleh verifikator dari Bea Cukai untuk memastikan bahwa data-data yang diisikan itu sudah benar. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mendukung verifikasi, itu memang ada beberapa elemen data yang masih perlu diupload oleh si pengguna jasa, seperti NIB, akta perusahaan, surat tugas yang tadi disampaikan, surat tugas penunjukan pegawai untuk bertindak sebagai akun induk tadi, sama kalau misalnya dia tuh PPJK, ada ini nomor induk kepabeanan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ketika berkas-berkas tersebut itu dibutuhkan pada saat pengajuan layanan, itu si pengguna jasa tidak perlu upload lagi. Cukup sekali itu untuk seterusnya gitu. Jadi juga mempercepat layanan dan juga tidak memperberat aplikasi, kurang lebih seperti itu. Nah nanti kalau ketika semua berkas-berkasnya itu sudah diupload dan verifikator sudah memverifikasi bahwa data-data yang sudah diisikan itu semua sudah benar, itu nanti perusahaan akan berubah statusnya menjadi verified gitu. Ketika sudah terverifikasi, maka si akun induk ini akan mendapatkan otorisasi tambahan. Jadi si akun induk ini akan mendapatkan menu untuk menambah akun anak gitu. Jadi tadi sebelum terverifikasi gitu, itu menu untuk menambah akun anaknya belum muncul gitu. Oh ya. Nah, jadi nanti ketika sudah terverifikasi, menu akun anak itu akan muncul dan si akun induk itu dapat menambahkan
Nah, untuk sekarang itu jumlah akun anak tidak dibatasi, jadi bisa berapapun pegawai yang dari perusahaan tersebut yang tadi ditetapkan tidak masalah. Nanti akan menjadi akun anak dari perusahaan yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu sih Mas, kalau cara pendaftarannya. Jadi kurang lebih insya Allah cukup mudah, tidak ada perubahan domainnya tetap sama, cuma nanti akan dideploy lebih lanjut, karena sampai sejauh ini aplikasi pendaftaran ini sifatnya masih bersifat piloting ya, masih dipilot ke kurang lebih 10 perusahaan untuk uji coba. Jika nanti sudah mutakhir ibaratnya gitu, itu insya Allah nanti akan dideploy sehingga nanti ketika pengguna jasa membuka link slimnya itu otomatis akan langsung masuk ke halaman login, kurang lebih seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi itu mekanisme pendaftarannya sebenarnya sudah cukup mudah ya. Banyak autofill, otomasi yang sudah diterapkan dalam mekanisme pendaftaran ini. Kemudian nanti juga ada proses verifikasi. Habis itu nanti ada penambahan menu tadi ya untuk menambahkan akun anak. Nah, ini kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya sudah cukup banyak nih Mas di live IG kita nih. Siap. Ada dari Kusuma Resti yang pertama, yang daftar Slim apa harus PPJK? Siap. Oh ya, bicara soal PPJK, jadi tadi belum tak jelasin nih. Jadi siap. Jadi ya seperti yang tadi kita sampaikan, yang mendaftar tadi bisa siapa saja selama dia tuh bertransaksi melalui Slim 3.0. Jadi bisa atas nama perusahaan atau badan usaha. Itu bisa importir, eksportir, atau PPJK. Nah, tadi karena sehubungan sudah dijelaskan terkait adanya akun induk dan akun anak ya, itu PPJK itu antara PPJK sama perusahaan itu dianggap berbeda. Jadi nanti PPJK akan mendaftar sendiri, tidak bertindak sebagai akun anak gitu loh. Nah, nanti ketika si perusahaan hendak menggunakan jasa PPJK, itu nanti akan ada mekanismenya, kurang lebih seperti pelimpahan kuasa kepada si PPJK untuk bertransaksi atas nama si perusahaan yang bersangkutan. Jadi nanti ada kode OTP-nya, kurang lebih seperti itu, ke kedua belah pihak. Jadi ketika kode OTP-nya itu sama, itu nanti otomatis kedua perusahaan tersebut nge-link, kurang lebih seperti itu Mas. Dan PPJK ada akun sendiri, punya eksportir importir ada sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti untuk menggabungkan antara perusahaan sama PPJK-nya itu ada mekanismenya sendiri. Jadi PPJK bukan bertindak atas sebagai akun anak, itu bukan. Berbeda dari akun anak ya Mas ya. Iya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Cuki Tebet. Nah, satu perusahaan satu akun atau boleh beberapa akun? Kan tadi ada akun induk dan akun anak ya. Mungkin bisa dijelaskan akun induk boleh dari satu atau akun anak boleh dari lebih dari satu atau maksimal akun ada berapa sih? Oh, siap. Jadi gini Mas, sistem masih terkait pendaftarannya. Itu nanti di sistem hanya bisa terdaftar satu NPWP. Jadi NPWP-nya itu bersifat unik. Itu akan mengunci. Jadi untuk akun perusahaan seandainya itu NPWP sama nama perusahaannya itu sama, itu cukup satu akun. Cuma nanti cukup dia tuh bertindak sebagai akun induk atau akun anak gitu. Kalau misalnya dia cuma perlu untuk melakukan ibaratnya transaksi kepabeanan dan cukai melalui Slim, itu nanti bisa melalui akun anak saja. Jadi nanti si akun induk cukup mendaftarkan dia sebagai anggota dari perusahaan yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oh ya, mengunci pada NPWP itu tadi ya. Ya, siap. Ini ada lagi dari Kusudiansyah. Untuk Slim 3.0, kapan rencananya dialih fungsikan? Oh, siap. Ya. Jadi gini Mas, mengacu ke yang tadi itu. Jadi karena jumlah perusahaan yang bertransaksi melalui Slim 3.0 selama tahun 2021 itu cukup banyak ya, kurang lebih sekitar 22.000. Makanya kayaknya hampir tidak memungkinkan kalau misalnya ke 22.000 perusahaan itu diminta buat langsung mendaftar gitu ya. Karena itulah kami untuk pendaftaran itu minta IO terlebih dahulu yang bersifat piloting itu, dan nanti ketika itu sudah lancar, tidak ada kendala, baru nanti dilanjut ke perusahaan-perusahaan lainnya. Tapi kalau misalnya mau mendaftar dipersilakan. Terus untuk aplikasi yang lama yang masih belum melalui login itu masih berjalan karena sifatnya masih tandem ya. Jadi untuk aplikasi Slim yang sudah melalui pendaftaran itu masih dalam tahap perkembangan dan secepatnya akan di-deploy. Sekarang masih tahap uji coba. Jika nanti sudah lancar,
itu nanti akan berjalan beriringan. Jadi untuk perusahaan yang masih belum mendaftarkan akun itu masih bisa melalui Slim yang lama, dan untuk perusahaan yang sudah mendaftarkan dipersilakan untuk melalui Slim yang baru. Kurang lebih seperti itu. Begitu dari Kusudiansyah. Aplikasi lama tetap berjalan, namun jika ingin mendaftar, silahkan didaftarkan. Untuk saat ini masih piloting ya. Masih piloting sifatnya. Perusahaan Mita dan Air. Itu selanjutnya dari Yuga Permana 01, izin tanya, saya ada impor tanggal 31, mau billing tanggal 1, apakah masih pakai Slim yang lama atau pakai modul 4.0? Oh siap. Jadi untuk modul 4.0 itu berbeda ya dari Slim karena itu CISA. Jadi untuk Slim ini tuh aplikasi internal untuk layanan yang diajukan melalui KPU BCTPA Tanjung Priok. Sementara untuk yang modul 4.0 itu yang langsung dari IKC, Direktorat IKC. Kalau misalnya terkait hal itu kurang, kayaknya sih langsung ke IKC-nya sih Mas. Oh iya. Modul 4.0-nya. Untuk Yuga Permana 4.0 adalah CISA yang baru ya, sedangkan ini adalah aplikasi internal Bea Cukai Priok yaitu Slim 3.0. Benar. Nah, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Direktorat IKC. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Untuk aplikasi dari Kusudiansyah ya, untuk aplikasi apakah masih Slim 3.0 atau ada aplikasi baru lagi untuk login dan sebagainya? Oh siap. Untuk aplikasinya masih sama, cuma untuk sekarang memang karena masih piloting, jadi ketika kita membuka aplikasi Slim 3.0 itu belum langsung ke redirect ke halaman login. Cuma nanti ketika sudah mulai mandatori, semua sudah diminta buat melakukan registrasi, nanti otomatis ketika kita membuka linknya, itu otomatis langsung ke redirect ke halaman login. Seperti itu. Jadi tetap sama, tidak ada perubahan domain. Perubahan domain tetap sama, tidak ada aplikasi baru ya, nanti aplikasi sama. Ya. Nih, ada lagi dari Indras TWN 1, apakah akun user dan akun anak bisa di-link dengan akun INSW sehingga semuanya bisa terhubung? Siap. Kalau sejauh ini sih kami belum melakukan perkembangan terkait API atau penghubungan antara Slim dengan LNSW ya. Cuma nanti kalau misalnya ke tahap kayak lebih ke depan lagi untuk untuk rencana jangka panjang mungkin bisa dimungkinkan, tapi kalau untuk sekarang memang belum dilakukan. Jadi untuk Slim ini memang benar-benar mandiri untuk aplikasi di Priok saja. Iya, jadi masih mungkin rencana jangka panjang ya, jika aplikasi ini berjalan dengan baik dan ingin disatukan dengan NSW nanti mungkin bisa dilakukan. Nah, kita juga mengingatkan kepada para penonton, para pemeriksa live IG kita siang hari ini, bagi penanya teraktif akan mendapatkan kenang-kenangan dari Bea Cukai Priok, ada card holder, ada coach. Silahkan untuk bertanya, mumpung ada kesempatan nih dari yang punya aplikasi. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, nanti passwordnya apakah diganti setiap berapa periode? Nah, ini ada pertanyaan tentang periode ganti password, mungkin ada 3 bulan sekali kah atau apa? Bagaimana tuh Mas? Siap. Kalau di sistem yang ada sekarang Mas, jadi kan password itu kan ngelinknya ke masing-masing akun ya, maksudnya akun orang gitu. Jadi ada akun perusahaan, di dalamnya diisi oleh akun orang gitu kan. Nah itu memang kalau sampai sejauh ini tergantung orangnya mau ganti passwordnya berapa lama gitu loh. Tidak ada kewajiban harus mengganti beberapa periode, kalau seperti itu sih. Jadi masing-masing sendiri saja ya? Masing-masing sendiri saja ya. Jadi kalau disarankan ketika membuat password supaya aman dan tidak mudah ditebak lah. Ada kriteria khusus mungkin harus huruf besar, huruf kecil? Disarankan disarankan kombinasi lah antara huruf sama angka gitu. Simbol boleh. Tidak masalah. Siap. Silakan untuk mempertimbangkan keamanan akunnya supaya tidak disalahgunakan. Yeah. Nah, ada nih pertanyaan dari Mona. Dan sebelum diverifikasi tidak bisa akses Slim, OTP bukan hanya pada pendaftaran di awal saja. Siap. Tentang OTP nih, ini dikirimnya apakah setiap kita membuka aplikasi atau hanya waktu pendaftaran? Oh siap. Jadi ada perbedaan antara email aktivasi dengan OTP Mas. Kalau email aktivasi kan emang ketika kita mendaftarkan akun, itu akan ada email aktivasi kepada si pendaftar supaya dia bisa mengaktifkan akunnya gitu, supaya dia bisa login.
Cuman kalau OTP ini merupakan suatu password atau semacam kode lah kurang lebih yang nanti diisikan ketika si pengguna jasa mengajukan layanan melalui Slim. Nah, ini OTP ini akan dikirimkan setiap kali si pengguna jasa mengajukan layanan. Jadi kurang lebih setiap layanan itu bakal ada kode OTP-nya masing-masing, sehingga semuanya itu benar-benar terverifikasi dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, sebentar, kalau misalnya belum diverifikasi, tetap bisa akses Slim. Jadi perbedaan antara perusahaan yang sudah diverifikasi atau belum terverifikasi itu cuma terletak pada menu si akun induk. Dimana kalau sudah terverifikasi, itu dia bisa menambahkan akun pegawai atau akun anak gitu loh. Jadi yang bertindak atas nama perusahaan itu bukan cuma dia, bisa bukan cuma dia gitu loh. Bisa beberapa orang sekaligus. Sementara kalau misalnya belum terverifikasi, menu untuk menambah pegawai atau akun anaknya itu belum muncul. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi kalau belum diverifikasi itu hanya mempengaruhi pada menu di akun induknya ya untuk menambahkan akun anak. Yeah. Namun untuk OTP tadi dikirimkan pada setiap si pengguna jasa mengajukan layanan. Setiap layanan akan ada OTP untuk verifikasi gitu ya Mas ya? Ya benar. Jadi tidak ada apa? Insya Allah sih status verifikasi atau belum terverifikasi tidak mempengaruhi si pengguna jasa untuk mengakses Slim. Tetap bisa mengakses Slim. Semua layanan tetap dilayani. Oke, baik. Siap. Ada lagi nih pertanyaan dari Ferawati Krois. Apakah akun induk bisa dibilang si pendaftar sebagai PPJK? Bisa. Akun induk itu memang akun induk itu memang pendaftar. Ya, bisa. Bisa. Ya. Kemudian dari Estu Prabowo, apakah ada guidance atau panduan tertulis mengenai pendaftaran Slim nih, Mas? Siap, ada. Jadi nanti ketika kita mengakses portal, bukan sebenarnya ini mohon izin buat mengstate lebih dahulu ya. Jadi pendaftaran Slim 3.0 ini berbeda dengan portal pengguna jasa. Di mana portal pengguna jasa itu merupakan portal yang ditujukan bagi si pengguna jasa untuk bea cukai secara keseluruhan yang melalui CISA. Sementara kalau pendaftaran Slim ini cuma untuk bea cukai periuk ya. Nah, jadi nanti ketika mengakses link yang di aplikasi pendaftaran itu akan ada menu baca manual book. Nah, di manual book itu ketika dibuka nanti akan memuat semua data dan detail terkait hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan pendaftaran, mulai dari semua fitur-fitur aplikasi pendaftarannya, menu untuk mengupload dokumen dan lain-lain, serta untuk apabila nih si perusahaan hendak melakukan perubahan data, misalnya datanya ada perubahan akun induk atau misalnya ada data yang misalnya pindah alamat, itu nanti semua detailnya di halaman pendaftarannya. Siap. Jadi berbeda ya, ini portal pengguna jasa, ini akun Slim. Nah, nanti manual booknya ada di itu ya, di aplikasi Slimnya ya, di domain yang sama ya. Sudah ada. Cukup diklik, otomatis nanti PDF-nya akan terdownload otomatis. Terdownload melalui PDF, ada manual booknya. Ada. Siap. Kemudian ada Kusudiansyah, untuk akun anak fungsinya apakah sama dengan akun induk? Nah, perbedaan fungsi akun induk dan akun anak. Siap. Jadi perbedaan fungsi antara akun induk dan akun anak. Akun induk itu merupakan akun bagi seseorang yang bertanggung jawab atas nama perusahaan, dalam hal ini bisa disamakan sebagai pimpinan perusahaan. Jadi dia bertanggung jawab terkait perubahan data, misalnya ada data salah nih, itu dari verifikator nanti ketika meminta perubahan data, itu perubahan datanya cuma bisa dilakukan oleh akun induk. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, untuk dokumen-dokumen konstan seperti NIB, akta perusahaan dan semacamnya itu hanya akun induk yang bisa mengupload, sehingga akun anak tidak punya kewenangan untuk hal itu. Kemudian untuk akun induk juga punya menu untuk menambahkan akun anak. Seperti dia tuh bertanggung jawab secara keseluruhan terkait terhadap akun perusahaannya gitu loh kurang lebih. Nah, tapi untuk kewenangan dalam bertransaksi misalnya pengajuan layanan itu sama. Jadi baik akun induk ataupun akun anak sama-sama dapat mengajukan layanan melalui Slim. Cuma perbedaannya hanya dalam hal manajemen data di akun perusahaannya, kurang lebih seperti itu. Sama ini sih tadi, untuk OTP juga, untuk OTP itu nanti dikirimkannya hanya ke email akun induk saja. Jadi akun anak nanti kalau kita mau tanya OTP-nya secara informal melalui pimpinan perusahaannya mungkin ya, atau pihak yang menangani. Iya benar. Siap.
Oh ya, tadi sempat dibahas dari akun induk tadi kan ada apa namanya, perubahan data administratif itu Hmm, ataupun pengisian berkas-berkas yang secara konstan seperti NIB atau apa tadi ya. hmm. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Mas, Siap. berkas apa sih yang diupload nanti Oh, dalam pendaftaran SLIM ini? siap. Jadi mempertimbangkan terkait dokumen-dokumen konstan yang selama ini sudah berjalan, itu nanti untuk kelengkapan datanya itu yang perlu diupload ada yang pertama itu NIB atau nomor induk perusahaan. Kemudian yang kedua itu akta perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada surat tugas. Nah, surat tugas ini seperti yang tadi disampaikan, itu surat tugas kepada si pendaftar akun yang dalam hal ini akan bertindak sebagai akun induk, bahwa si perusahaan menunjuk pegawai atas nama ini untuk bertindak sebagai akun induk dari akun perusahaannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat itu dalam hal perusahaan itu merupakan PPJK, itu diharapkan buat mengupload nomor induk kepabeanan atau NIK. Sama ini ya, sama ini case-nya langka sih. Kalau misalnya si perusahaan itu status kepemilikannya itu sewa gitu, jadi tanahnya itu sewa atau gedungnya sewa gitu, karena ada kemungkinan perusahaan itu pindah, itu diharapkan supaya si perusahaan mengupload dokumen sewa kayak perjanjian sewanya gitu. Kemudian yang terakhir ada ini mas, ada foto perusahaan, itu foto landscape perusahaannya aja lah, kurang lebih foto foto perusahaan dari depan atau sekelilingnya lah, kurang lebih seperti itu. Wah, sudah cukup jelas. Mungkin bagi perusahaan yang ingin melakukan pendaftaran, silakan untuk disiapkan tadi ada NIB, akta, surat tugas. Apabila PPJK nanti siap diisikan juga NIK-nya, kemudian administrasi tentang sewa dan foto perusahaannya. Siap. Iya, Kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. siap. Apakah boleh dikirimkan link untuk pendaftarannya? Nah, ini Siap. Untuk linknya sama tadi ya, ya, di sama. aplikasinya ya. Ya, jadi kurang lebih sama ya, bjprio.net/slim3.0/portal gitu. Itu nanti otomatis akan ke halaman login. Nah, di situ akan ada beberapa tombol. Itu ada registrasi, lupa password, dan juga recent aktivasi. Untuk login itu untuk login ketika dia sudah mendaftar, ke registrasi itu untuk melakukan pendaftaran, lupa password itu seandainya si pengguna jasa itu lupa password, jadi dia cukup mensubmit emailnya dia, nanti akan ada menu buat mengubah password yang dikirimkan ke emailnya dia. Terus recent aktivasi, seandainya nih ketika si pengguna jasa mengklik email aktivasi terjadi kendala, jadi akunnya tidak aktif gitu, itu nanti bisa mengirim ulang email aktivasi, kurang lebih seperti itu. Ya, siap. Untuk David Sihombing tadi ya, silahkan Ya. diakses di linknya di bcpriuk.net/slim3.0/portal. Di situ ada semua, untuk mengganti juga ada ya. Nah, ini selanjutnya adalah ada pertanyaan dari Abau W. Nomor NIP itu diisi nomor apa ya, Pak, saat pendaftaran? Siap. NIP maksudnya NIK mungkin ya? Oh ya, mungkin typo ya, NIK. Iya, siap. Kalau jadi gini, di sini yang mungkin yang berkaitan dengan nomor aja ya. Yang pertama kan ada NPWP perusahaan, yaitu NPWP perusahaan secara badan usaha lah ya, yang tercantum di NIP. Kemudian yang kedua tuh nomor induk kepabeanan itu nomor induk, maaf, nomor ini nomor induk KTP, KTP. Oh, NIK, Ya, KTP, siap. ya. Atau ini kalau seandainya bukan orang Indonesia, itu boleh nomor pasportnya. Oh ya, Siap. nomor paspornya. Siap. Ya, jadi kalau bukan nomor KTP, nomor pasportnya aja. Siap. Ya. Kemudian setelah itu ada pertanyaan dari Noviarja _Joli. Daftar SLIM bisa menggunakan email pribadi atau harus email perusahaan, Pak, untuk akun induknya? Siap. Jadi untuk pendaftarannya itu, jadi kan email pribadi atau email perusahaan ya, disarankan sih email perusahaan aja, dalam arti email yang dibuat secara khusus untuk bertransaksi di SLIM. Karena kalau misalnya email pribadi, takutnya nih seandainya nanti ada pergantian akun induk, itu data-data yang sudah lama tidak bakal dilanjutkan ke yang berikutnya. Jadi disarankan untuk menggunakan email perusahaan saja. Atau setidaknya email baru yang dikhususkan untuk bertindak atas nama perusahaan selama bertransaksi di SLIM, sehingga nanti ketika ada pergantian akun induk, itu data-data yang lama masih bisa diteruskan pada yang penerusnya, kurang lebih seperti itu.
bisa menggunakan akun email khusus ya Pak ya. Ya. Nah, ini mungkin kalau yang saya bayangkan adalah apakah email dengan ekstensi khusus mesti seperti @gmail gitu atau @perusahaan kan mungkin ada ya. Siap. Itu ada ketentuan? Siap. Berdasarkan pengalaman selama piloting ini, jadi sejauh ini selama piloting kan kemarin diminta kepada 10 perusahaan untuk melakukan pendaftaran ya. Dan sampai sejauh ini sudah ada 16 yang mendaftar. Hampir setiap perusahaan tuh semuanya menggunakan email perusahaan. Jadi tidak ada yang Gmail dan semacamnya, dan semuanya insya Allah lancar tanpa kendala. Jadi seandainya nanti dari pengguna jasa menggunakan email khusus perusahaan, dipersilakan jika menggunakan email khusus perusahaan. Siap. Kemudian ada ini Keceneng 21, perbedaannya dengan portal pengguna jasa apa Pak? Oh siap. Jadi kalau portal pengguna jasa itu untuk portal bagi pengguna jasa untuk bertransaksi melalui jasa, itu aplikasi khusus bagi pengguna jasa yang dimiliki oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIK-IKJ). Sementara kalau yang ini dikhususkan untuk Slim 3.0, jadi aplikasi internal KPU BCTPA Tanjung Priok. Oh ya. Tentunya berbeda ya portal pengguna jasa tadi untuk Ceisa ya. Sedangkan ini Slim ada sendiri. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Puji Septia. Jika importir tidak daftar Slim saat pengajuan dokumen diajukan oleh PPJK, apakah bisa dibuatkan akun anak untuk importir atau saat pengajuan dokumen menggunakan surat kuasa? Siap. Silakan. Jika importir tidak daftar Slim saat pengajuan dokumen diajukan oleh PPJK, apakah bisa diakui atau importir saat pengajuan dokumen? Siap. Untuk mekanismenya, kalau misalnya dalam hal seperti ini, nanti mungkin perlu menggunakan surat kuasa sehingga kita bisa mengetahui importernya siapa. Karena itu kan tidak ada linknya ya, bakal tidak ada link antara si importir sama si PPJK-nya. Oh, nggak ada link ya, jadi tetap berbeda ya. Maksudnya jika si importir nggak mendaftar tapi PPJK-nya daftar gitu, itu nggak bisa ya? Mekanismenya tetap sama Pak, mekanismenya tetap kuasa. Ya. Kurang lebih seperti itu. Soalnya kan antara akun importir, eksportir sama PPJK dibedakan ya. Seperti itu. Jadi nanti juga PPJK tidak didaftarkan sebagai akun anak karena dia perusahaannya berbeda, punya NPWP sendiri. Sifatnya perusahaan yang berbeda jika tidak mendaftar ya. Iya. Nah, kemudian ada PLB Catur. Saya mau bertanya, kami ini kan ada PDPLB untuk pembuatan akun dari importir atau bisa buat akun sendiri. Ini PDPLB. Siap. PDPLB itu apa ya? Ini kami juga kurang tahu. Mungkin PLB Catur bisa menjelaskan di dalam lagi ya. Mungkin bisa dijawab chatnya supaya kita lebih bisa menjawabnya. Jika ada kesusahan mungkin bisa menggunakan live chat BC Priuk di bit.ly/chat BC Priuk. Kemudian ada SHVNVY, selamat siang. Saya ingin bertanya, kalau aplikasi Slim ini berarti sama dengan siap terbang BC Suta ya? Siap. Kalau secara hierarkis memang kurang lebih sama ya. Jadi Slim ini tuh milik Bea Cukai Priok secara khusus, sementara kalau siap terbang itu milik Bea Cukai Suta. Tapi untuk database-nya itu berbeda. Jadi kami ini aplikasi mandiri internal kantor, antara siap terbang itu sama Slim itu dibedakan. Dalam arti kami bukan berada dalam satu kesatuan. Tapi kalau secara jenis kurang lebih sama lah ya. Jadi misalnya di Suta punya siap terbang, Priok punya Slim, seperti itu. Ya, itu aplikasi mandiri ya. Kita memiliki aplikasi Slim 3.0, Suta ada sendiri, siap terbang, database-nya sendiri-sendiri. Nah, ada pertanyaan lagi. Ini cukup banyak nih pertanyaan, Mas. Mungkin kita harus agak mempercepat lagi ya. Slim 3.0, mandatory mulai kapan ya, Pak? Saran, jangan bersamaan dengan Ceisa 4.0. Oh, siap. Insya Allah aman, Mas. Jadi memang mengingat jumlah pengguna jasa kita yang cukup banyak ya, sekitar 22.000, karena kan kita juga perlu untuk melakukan verifikasi data, dan verifikasi itu kan memerlukan waktu juga dan juga jumlah pegawai yang mumpuni ya kurang lebih, karena harus memastikan bahwa data itu itu benar. Jadi nanti memang untuk mandatori pendaftaran ini dilakukan secara bertahap. Jadi tidak bersamaan secara 22.000 itu semuanya langsung mendaftar, itu tidak. Nanti secara bertahap, sedikit demi sedikit nanti baru mandatori. Kurang lebih mungkin bisa sampai tahun depan mungkin ya. Tidak, insya Allah tidak bersamaan dengan Ceisa 4.0.
Siap. Untuk Siap. Abidin Surya tenang saja karena pastinya tidak bersamaan karena kita bertahap ya. Ya. Kemudian ada Indras TWN1. Setelah registrasi yang dimaksud dengan user apakah alamat email? Setelah registrasi yang dimaksud dengan user apakah alamat email? Nah, Oh, siap. kita login mungkin ada mengisikan usernya. User Oh, apa siap. yang dimasukkan? Ini username mungkin ya yang dimaksud ya. Nah, Iya. itu berbeda. Jadi seperti yang tadi disampaikan, ketika nanti kita registrasi dan klik submit, itu otomatis akan ada email yang dikirimkan ke email si pendaftar. Nah, di email si pendaftar itu nanti akan memuat beberapa data. Itu yang pertama itu link untuk aktivasi akun, kemudian yang kedua ada username. Jadi nanti username-nya akan dikasih tahu melalui email yang dikirimkan ke email pendaftar. Kurang lebih seperti itu. Oh, siap Mas. Nih, pertanyaan lagi dari Ardi Fuji. Yang dimaksud dengan tandem untuk yang sudah melakukan pendaftaran dan yang belum itu apa? Yang dimaksud nantinya akan disediakan 2 link untuk Slim. Ya, benar. Jadi nanti ketika aplikasi ini sudah mulai dideploy, jadi sudah bukan piloting lagi. Itu nanti kan aplikasi yang sudah mendaftar dengan yang belum mendaftar itu akan tetap berjalan beriringan. Hanya saja nanti seandainya ada perusahaan yang mau mendaftar itu disediakan link yang akan dari ke halaman registrasi. Tapi untuk halaman landing page-nya ya, ketika kita membuka link Slim 3.0 itu akan tetap seperti yang sekarang. Cuma nanti akan disediakan seperti semacam button atau tombol ya, yang nanti ketika diklik itu bisa digunakan untuk login atau melakukan pendaftaran. Kurang lebih seperti itu. Jadi aplikasinya masih berjalan beriringan. Kemudian nanti jika sudah sudah dikurangi lah fiturnya ya, nanti diarahkan untuk melakukan pendaftaran. Iya, benar. Nah, siap. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas dari Supatma. Cara Siap. mendaftarnya di mana ya Pak? Oh, siap. Tanya lagi nih, mungkin bisa dijelaskan lagi, mungkin baru bergabung ya. Wah, siap. Jadi untuk melakukan pendaftaran, linknya masih tetap sama. Itu di bitspreo.net/slim3.0/portal. Nah, di situ nanti akan muncul halaman pendaftaran. Ada 4 menu. Yang pertama menu untuk login ke akun kita, seandainya kita sudah melakukan pendaftaran. Yang kedua ada halaman untuk registrasi untuk melakukan pendaftarannya. Kemudian fitur lupa password dan juga resend email aktivasi. Seandainya ketika melakukan aktivasi itu ada kendala seperti gagal atau semacamnya. Jadi untuk linknya tetap sama ya, bitspreo.net/slim3.0/portal. Siap. Untuk Supatma, itulah linknya. Silahkan diakses di bitspreo.net/slim3.0/portal. Siap. Bagi yang ingin bertanya, silahkan kita berikan kesempatan. Masih ada beberapa waktu untuk memperoleh souvenir kita. Ada card holder dan pouch. Oke, kita tanya-tanya lagi nih sama Mas nih. Ada nggak sih untuk browser yang direkomendasikan Slim? Oh, siap. Kalau browser yang direkomendasikan untuk mengakses Slim kurang lebih ya sama lah kayak biasa kita pakai ya. Mungkin bisa pakai Firefox atau Google Chrome atau Edge. Mungkin 3 itu yang paling disarankan sih. Untuk PC ketentuan masih ada ya Mas ya? Insya Allah masih minimal RAM itu. Enggak ada. Karena ini kan sifatnya web based ya. Jadi selama browsernya tuh bisa ngakses, insya Allah aman lah. Bukan aplikasi yang diakses melalui handphone? Bisa. Oh, bisa. Siap. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi ya. Ini ada import spesies. Nah, pendaftaran akun Slim kapan startnya Pak? Oh, siap. Jadi untuk sekarang pendaftarannya ini sifatnya masih piloting, masih uji coba kepada 10 perusahaan mita.io. Nanti ketika berdasarkan proses evaluasi sudah aman dan siap dideploy, akan diumumkan lebih lanjut dan akan disosialisasikan secepatnya. Sampai saat ini kita masih dalam proses piloting ya. Jadi mohon ditunggu untuk selanjutnya pendaftaran bagi semuanya ya. Siap. Ya. Selanjutnya dari Albertus Pascal, izin bertanya, untuk asistensi terkait registrasi bisa lewat sisi masing-masing perusahaan kah Pak? Atau ada tim khusus? Terima kasih. Siap. Kalau untuk asistensi terkait registrasi, kemarin berdasarkan rapat tim pendaftaran, itu bisa melalui sisi masing-masing. Kurang lebih sih nanti ketika ditanyain
bakal menjelaskan lah kurang lebih secara dasar-dasarnya terkait pendaftarannya, karena kemarin juga sudah dijelaskan secara detail ketika rapat. Jadi silakan kalau misalnya mau bertanya ke sisi masing-masing. Silakan bertanya ke sisi masing-masing. Nah, kalau Siap. misal nih Ya. kita ada kendala masalah aplikasi, kita bisa mengakses kemana ya? Apakah ada saluran khusus tentang aplikasi ini? Siap. Kalau misalnya ada kendala nanti bisa disampaikan seperti biasa melalui bagian Duktek ke tim IT secara langsung dengan bersurat ke sana, atau mungkin bisa melalui sisi ya. Kalau misalnya ada kendala-kendala seperti yang biasa, misalnya ada kok ini nggak bisa, nanti biar disampaikan ke tim IT supaya dilakukan pengecekan. Bisa melalui sisi ya, atau bersurat ke Duktek. Oke. Selanjutnya Mas, ini nih ada lagi pertanyaan dari Kusudiansa. Untuk personal effect menggunakan user perusahaan atau perorangan? Personal effect. Jadi kalau misalnya akun perorangan itu sebenarnya secara khusus cuma ditujukan bagi layanan-layanan khusus yang sifatnya misal kayak pelayanan barang pindahan dari luar negeri gitu, misalnya PIBK lah secara khususnya gitu. Kalau personal effect penggunaan hasil user perusahaan. Jadi nanti kalau misalnya ketika kita login itu sebenarnya pas di halaman landing dari si pengguna jasa itu nanti gini Mas. Jadi sistem ini tuh dimungkinkan bahwa seseorang tuh terdaftar di lebih dari satu perusahaan, karena misalnya ada kemungkinan atau case itu ada orang yang terdaftar di perusahaan ini atau perusahaan itu dan perusahaan lainnya. Nah, nanti bakal ada sessionnya tersendiri ketika login. Si orang ini tuh bakal memilih dia itu akan bertindak atas nama perusahaan yang mana atau sebagai orang pribadi. Cuma nanti ketika seandainya dia bertindak atas sebagai orang perseorangan atau orang pribadi, itu nanti memang menu-menunya mungkin tidak akan sebanyak menu yang tampil ketika kita bertindak sebagai perusahaan. Dan dia juga perlu mendaftar sebagai perseorangan atau orang pribadi terlebih dahulu supaya mendapatkan sessionnya. Kurang lebih seperti itu. Cuma nanti kalau misalnya ada perbedaan menu, ya itu karena hal itu sih sebenarnya. Oh, jadi sudah dibedakan dalam pendaftaran serta menu-menunya itu ya Mas ya? Ya, tetap dibedakan. Ya. Kemudian ada pertanyaan nih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih Mas. Siap. Izin bertanya Pak, saya bekerja di PPJK. Ada beberapa perusahaan yang pakai jasa kita. Apa setiap perusahaan harus daftar masing-masing atau bisa pakai atas nama PPJK? Siap. Jadi gini, kalau misalnya dari kami sih demo sebenarnya kalau bisa mendaftar semuanya aja ya, supaya keamanan datanya itu lebih terjamin. Jadi nanti linknya itu jelas sehingga ketika ada kesalahan data tuh bisa di-track di mana letak kesalahannya, dan ya insya Allah lebih aman lah, lebih mudah mengaksesnya juga. Kalau misalnya emang dari si perusahaan yang tidak memakai si perusahaan importer yang memakai PPJK itu tidak mendaftar, ya tidak masalah. Tapi cukup perlu menggunakan surat kuasa seperti yang biasa dilakukan melalui PTSP itu. Kurang lebih seperti itu. Oke Mas, itu pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pemirsa live IG kita pada siang hari ini. Wah, luar biasa ya Mas ya. Siap, cukup banyak sekali nih Mas pertanyaannya. Iya, cukup banyak. Saya juga kaget nih. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri acara ya live IG kita hari ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terutama bagi para pengguna jasa bahwa Bea Cukai Tanjung Priok menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 2016 ya. Nah, kemudian kami juga menghimbau kepada para pengguna jasa untuk mendukung Bea Cukai Priok dalam meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Apabila terdapat indikasi-indikasi penyuapan, dapat mengadukan melalui saluran-saluran pengaduan yang telah disediakan, dapat melalui medsos Bea Cukai Priok, mengirimkan secara langsung ke email Bea Cukai Priok, ataupun melalui Sipuma. Baik. Nah, kita juga sudah mendapatkan pemenang pemirsa aktif, penanya teraktif. Nah, ada 3 orang. Yang pertama, ada 2 pemenang ternyata. Dari Cupi Tebet, @Cupi Tebet. Nah, mendapatkan merchandise dari Bea Cukai Tanjung Priok. Silahkan untuk mengkonfirmasi alamatnya agar dapat kita kirimkan merchandise-nya ke depan rumah Bapak atau Ibu Cupi Tebet. Yang kedua dari Kusudiansyah. Selamat Kusudiansyah mendapatkan merchandise juga. Mohon dibagikan alamatnya agar dapat kita kirimkan segera.
merchandise yang sudah kita siapkan. Kemudian sebelum kita menutup nih Mas, adakah closing statement yang ingin disampaikan kepada para pemirsa? Siap. Jadi untuk closing statement aja, mohon izin buat mengingatkan bahwa aplikasi yang ada di Priok ini tuh sifatnya web based ya. Jadi kita tidak perlu mendownload melalui Play Store atau aplikasi-aplikasi untuk mendownload aplikasi lainnya. Ini cukup diakses melalui Google Chrome atau Safari atau Mozilla Firefox dan Edge. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk konsultasi seperti yang tadi disampaikan bisa melalui sisi masing-masing atau bisa dengan cara bersurat ke Duktek dalam hal ada kendala terkait pendaftaran dan semacamnya. Kurang lebih tetap seperti itu. Siap. Oke, terima kasih Mas atas kesediaan menjadi narasumber hari ini. Siap, Mas. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan live IG selama kurang lebih 1 jam ini. Nantikan live IG kita tentunya dengan narasumber dan materi-materi yang cukup menarik dan informatif. Silahkan di follow akun Instagram kita untuk memperoleh update-update terutama jadwal-jadwal live IG kita. Nantikan follow juga akun-akun kita, ada Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan Facebook. Silahkan di follow semua tentunya agar tidak ketinggalan informasi-informasi berharga dan update-update peraturan yang ada. Oke, saya Firmansyah mewakili segenap panitia pamit undur diri. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada narasumber kita Mas Agung Budi Saputro. Siap. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan dan perbuatan selama pelaksanaan live IG kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Selamat selamat pagi. Hari ini kami mau konsultasi ke Bea Cukai Priok. Wah, nopo. Yuk ikuti kami. Oh iya, sebelum datang ke Bea Cukai Priok, buat reservasi atau janji konsultasi di website bcpriok.net dulu ya. Isi data, lalu pilih waktu dan tanggal ketemuan. Kemudian datang ke kantor. Lanjut. Konfirmasi kehadiran dengan scan barcode reservasi di lobi. Otomatis ya, guys. Nah, ini ruangan custom care buat konsultasi. So modern dan kekinian ya. Banyak spot duduk yang nyaman bisa buat sambil kerja. Nah, kita milih tempat duduk, nanti ada mas atau mbaknya, klien koordinator yang bakal nyamperin kita. Curhat dong, enggak konsultasi guys. Wes, pokoknya nyaman lah, no antre-antre klub ya guys. Oh iya, ada juga corner jam lo guys. Di pojok konsultasi ada coffee corner buat kamu bisa ngopi sambil FWS-an. Macan tutul, mantap betul. Temukan solusi terbaik atas permasalahan kepabeanan dan cukaimu with Bea Cukai Priok. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500225 atau tautan berikut ini.